Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Adam bersetubuh dengan Hawa, lalu mengandunglah Hawa anak pertama yang diberi nama Kain. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dari pertolongan Tuhan. Setelah beberapa tahun kemudian, lalu mengandunglah Hawa anak keduanya dan diberi nama Habel. Beberapa tahun kemudian, kedua anak laki-laki tersebut tumbuh dewasa. Kain kakaknya adalah seorang petani, Habel adiknya adalah pengembala domba. Setelah beberapa waktu lamanya, tibalah bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahanku dari hasil tanahku. Tuhan, inilah persembahanku dari hasil anak sulung. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu Tuhan berfirman kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lalu Kain mempunyai rencana jahat kepada Habel adiknya, lalu mengajak adiknya kepada Habel, ayo kita ke padang. Sesampainya di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel. Di mana Habel adikmu itu? Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari yang tanah yang mengangkang mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Hukumanku itu lebih besar dari apa yang kutanggung. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya dia tidak dibunuh oleh barang siapapun dia. Lalu pergilah Kain dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yang menjadi refleksi pribadi saya dari kisah Kain dan Habel yang pertama, saya tidak boleh iri hati jika perbuatan baik saya tidak terbalas sesuai dengan harapan saya. Hal ini merupakan suatu hal yang perlu saya perhatikan dalam kehidupan saya karena suatu hal yang mungkin orang lain dapatkan atau miliki namun tidak ada dalam pribadi atau dalam diri saya tidak boleh merasa iri atau berkecil hati. Hal ini yang dapat menimbulkan dosa dalam kepribadian saya atau dalam kehidupan saya sehingga dapat mengakibatkan renggangnya hubungan saya dengan Tuhan Yesus atau dengan Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, dari kisah Kain saya belajar bahwa sebagai anak sulung harus dalam keluarga harus bisa menjadi pedoman bagi adik-adik. Jadi dalam hal ini hak kesulungan saya tidak boleh saya pergunakan dengan semena-mena atau sesuka hati saya. Jadi sebagai anak sulung saya harus bisa mengasihi dan memberikan yang terbaik buat adik-adik dan keluarga saya. Terima kasih. Dari kisah Kain dan Habel, pelajaran yang dapat saya ambil adalah jangan iri hati jika perbuatan yang dilakukan tidak terbalaskan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita sebagai saudara tidak boleh saling iri hati dan dendam, melainkan kita harus saling mendukung satu sama lain. Yang saya dapatkan dari kisah Kain dan Habel yaitu saya belajar bahwa dengan iri hati atau dengki saya bisa terjerumus dalam dosa. Seperti Kain, karena iri hatinya dia membiarkan dirinya termakan amarahnya dan membiarkan dirinya berdosa di hadapan Tuhan.
Dan saya juga belajar bahwa ketika melihat kemajuan orang lain, janganlah panas hati, melainkan turut bersukacita dan belajar dari keberhasilannya, dan tetap rendah hati. Memberi bagi Tuhan itu bukan berarti sebatas pada materi saja, namun memberi waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan yang terbaik dan berkenan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan mengindahkan hidup saya dan persembahan yang saya berikan. Refleksi saya mengenai cerita Kain dan Habel adalah jangan iri hati jika perbuatan baik yang dilakukan tidak dibalas sesuai dengan harapan. Karena hal itu dapat membawa pikiran negatif yang dapat membawa kehancuran pada diri sendiri. Dari kisah Kain dan Habel, pelajaran yang dapat diambil adalah jangan pernah iri hati jika perbuatan baiknya kita tidak dilihat oleh orang lain dan tidak pernah dianggap oleh orang lain. Dan juga jangan pernah punya rasa iri hati terhadap saudaranya kita. Refleksi pribadi saya dari kisah Kain dan Habel adalah yang pertama, jangan iri hati terhadap sesama. Karena iri hati hanya akan mendatangkan malapetaka dan akan menjerumuskan kita manusia kepada sikap yang bertentangan dengan kasih Allah. Yang kedua, selalu berpikir positif terhadap sesama. Yang ketiga, jangan langsung mengambil suatu tindakan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu.